Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liridho ilahi ta'ala wa litafil balaya al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq yunfaq 'alaik muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Anfiq, infakkanlah kamu, yunfaq 'alaik, maka kamu akan diberi infak atas kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi firman Allah artinya wajib mutlak kalau kita menginfakkan harta kita untuk sesuatu yang diridhai Allah, Allah akan mencukupi kepada seluruh keperluan-keperluan kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan khawatir. Jadi yang memberi jaminan kalau kita mau menginfakkan harta kita, yang memberi jaminan langsung Allah sendiri. Langsung Allah sendiri. Wa Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qala tud'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seseorang telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam yang paling baik itu seperti apa? Maka Nabi menjawab, tut'imut ta'am, memberikan makanan, wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam. Loh Pak, ini Pak, ketoknya sepele, tapi Nabi pernah mengatakan amalan Islam yang paling baik nomor satu adalah memberi makan. Yang kedua adalah mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang belum kamu kenal. Muttafaqun alaih. Ini sahih. Jadi amalan memberi makan ini bukan hal yang sepele, tapi ini amalan yang besar, yang mana Nabi menyampaikan termasuk amal yang baik yang di dalam agama Islam ini, saling memberi makan. Dalam Quran juga begitu, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Jadi dan memberikan makanan ala hubbihi, jadi kepada orang-orang yang dicintainya. Siapa? Miskinan, orang miskin, wa yatiman, dan anak ya yatim, wa asiro, dan tawanan perang. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk memberi makan. Bahkan tidak hanya memberi makan, menganjurkan memberi makan sudah termasuk dalam kebaikan. Allah menyampaikan di dalam surat apa niku Ar-ra'aital ladzi yukadzibu al-ma'un, nggih. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din
fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bahkan dikatakan mendustakan agama kalau dia tidak mau menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Nah niki amalan niki Masya Allah ya, perlu diperdayakan. Kita saling memberi makan di antara satu dengan yang lain, saling ngundang makan di antara satu dengan yang lain. Niku memberi makan. Kemudian mengucapkan salam ya. Mengucapkan salam niki sama, ini juga perintah Allah. Allah sampaikan di dalam Quran, wa idza khuytum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi kebaikan satu, fa hayyu bi ahsana minha, maka balaslah kebaikan dengan yang lebih baik, aw rudduha, atau minimum setimbang atau sama. Dan termasuk di dalam memberi kebaikan ini adalah salam. Kita mendoakan, mengucapkan salam, itu kita memberikan kebaikan, mendoakan kebaikan. Semoga keselamatan tercurah atas kalian. Ini juga secara implisit salam itu kan mendoakan. Jadi tidak hanya salam, ini termasuk amalan yang paling baik itu mendoakan kepada saudara kita, orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Saling mendoakan di antara satu dengan yang lain. Bengi kalau perlu tidak hanya ketemu, kalau salam pas ketemu, nggak ketemu malam-malam kita doakan saudara-saudara kita, kampung kita, negara kita, umat seluruh dunia. Ini kita doakan orang yang Islam supaya diberi tetap imannya, Islamnya, diampuni dosanya. Nabi sendiri juga begitu, berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Bahkan doa kepada sesama muslim itu termasuk rukun di dalam khutbah. Salah satu rukun khutbah itu adalah mendoakan kepada orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ini termasuk. Maka dari itu kita biasakan mendoakan ya, pada siapapun, apalagi kalau pada kedua orang tua. Ini khusus Allah perintahkan pada kita di dalam Quran supaya mendoakan kepada kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah Rabbir hamhuma, ya Allah rahmatilah kepada kedua orang tua kami, kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tua kami yang telah menyayangi kami sejak kecil. Maka kita doakan kedua orang tua. Dan jangan disepelekan doa ini, karena ini adalah doa ini perkara yang besar. Doa mukhul ibadah, otaknya ibadah adalah doa. Maka ditungakne kabeh, terutama kedua orang tua kita, dengan doa kebaikan. Jangan mengutuk ya, jangan mendoakan keburukan. Nanti kalau doa keburukan, nanti kita yang akan kecewa nanti, karena tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka doakanlah kebaikan-kebaikan. Dan ini Bapak, tidak hanya doa ini Pak, sebetulnya afsus salam. Dengan menyebarkan salam nanti kita akan tumbuh kasih sayang. Tumbuh kasih sayang Pak. Wong niku nak gelem ngucapne salam niki kita ini menyebarkan kasih sayang. Nabi bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, yang di langit akan sayang pada kalian. Maka kita jangan sampai ketemu sama saudara kita ini tidak mengucapkan salam. Ucapkanlah salam, baik orang itu dikenal maupun tidak dikenal.
kita ucapkan salam pada mereka. Dan tidak hanya itu, tetapi hati kita Pak kepada sesama muslim itu Pak, tanamkan rasa kasih sayang. Ojo sampai saling benci membenci di antara satu dengan yang lain, saling ngamuk di antara satu dengan yang lain. Tapi kita mesti saling kasih sayang. Terutama Pak kalau kita masuk rumah, ya. Kalau kita masuk rumah disunahkan mengucapkan salam. Nabi bersabda kalau kita masuk rumah mengucapkan salam maka setan akan keluar dari rumah kita. Tapi kalau masuk rumah brunus gak ada salam, setan masuk bersama dengan kita. Makanya biasakan rumah kita masuk rumah mengucapkan salam. Apalagi setelah mengucapkan salam kita doa masuk rumah. Nah, kita doa masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi tawakalna. Enten malih beberapa doa untuk masuk ke dalam rumah. Dan ini kalau kita masuk dalam rumah dengan mengucapkan salam, kemudian doa kepada Allah, maka setan akan lari, akan pergi dari rumah kita, sehingga suasana rumah kita ini adalah suasana malaikatnya Allah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Iki paling tidak mengucapkan salam. Tapi ada beberapa etika nanti mengucapkan salam. Kalau malam hari sekiranya keluarga sudah tidur, ya sudah ucapkan salam dengan pelan. Jangan teriak supaya nanti yang tidur tidak kaget. Lho Pak, gak ono sing jawab, ndak popo. Ya. Yang jawab malaikat nanti. Gitu. Jadi yang ke rumah juga ucapkan salam, ketemu kawannya ucapkan salam. Jadi kalau orang mengucapkan salam nanti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, ya. 10 kali, 10 assalamualaikum, 10 assalamualaikum warahmatullahi 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Nah, mudah sekali. Makanya 2 amal ini memberi makan kemudian mengucapkan salam, 2 amal inilah yang akan menumbuhkan kasih sayang. Kasih sayang. Pun berikutnya wan Abdullah bin Amr Aidon qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una haslatan a'laha manihatul anzi ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'an thawabiha wa tasdiqan mau'itiha illa adkhalahu Allahu ta'ala bihal jannah. Dari dari Abdullah bin Amr berkata Rasulullah SAW bersabda, ada 40 perkara yang mana 40 ini akan mendatangkan kebaikan, yang mana apabila kalian beramal dengan salah satu dari 40 tadi semata-mata mencari pahala dari Allah dan membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah, kecuali pasti Allah akan memasukkan kepadanya ke dalam surga. Ini sudah dibahas di dalam bab yang lalu. 40 ini salah satunya a'laha manihatul anzi. Ini a'laha manihatul anzi. Qala Abu Abdillah manihatul indal Arab ala awala itahuruji sahibuhu nahusyat sanian ayyutiyahu syat au naqatan yang tahiu bihal biha summa yuraduha. Jadi termasuk salah satu kebaikan itu adalah manihatul anzi. Jadi manihatul anzi. Napa manihatul anzi ini? Jadi ada 2 arti. Arti yang pertama adalah seseorang memberikan kepada temannya
seekor kambing, jadi memberikan seekor kambing. Silatan sebagai tali asih, jadi memberikan seekor kambing itulah kebaikan yang banyak. Kemudian arti yang kedua, ayyutiyahu syat au naqah yang tahu bihal biha summa yuradduha. Yang kedua adalah dia memberikan kambing atau onta, tetapi yang diberikan adalah susunya. Artinya dia diberi kambing tapi bukan kambingnya yang diberikan, tapi yang diambil susunya. Susunya silahkan kamu ambil. Pokoknya itu akhirnya dikembalikan kepada yang punya. Artinya kambingnya dikembalikan pada yang punya, dia ambil susu. Itu termasuk satu kebaikan yang mana akan mendatangkan keridhaan Allah sehingga orang ini akan dimasukkan ke dalam surga. Ini Pak, ada beberapa pengertian. Ini memang bagus memberi kebaikan itu, yang mana kebaikan itu bisa dimanfaatkan terus menerus tanpa kehilangan yang pokok. Ini kalau bisa seperti itu Pak, Masya Allah. Ada orang memberikan toko, tokonya diputer, dia dapat pahala terus. Selama dia menghasilkan, maka dia akan terus mendapat pahala sedekah. Enten beberapa tempat nih Pak, wong biyen ini Masya Allah Pak. Enten wong wakaf tanah masjid, kan ngoten. Gak limo niku diwe wakaf tambak pisan. Tambake nggih apa? Nggih ngopeni masjid. Lah ngeten iki Pak. Jadi dia membuat satu kebaikan yang mana kebaikan itu tidak terputus. Ya itulah yang luar biasa Pak. Makanya kemarin termasuk infak yang paling baik itu salah satunya adalah menginfakkan sumur. Kenapa? Karena sumur ini terus menerus digunakan dan manfaatnya terus menerus, tidak putus. Nah didol ya Pak. Saniki didol Pak niki. Masya Allah. Tapi kalau didol nggak apa-apa Pak, badine tinggi infak, tinggi sedekah. Ini sedekah yang pahalanya terus menerus mengalir tanpa putus, ya itulah yang paling bagus. Jadi begitu. Dan orang yang semacam ini terus menerus akan mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Pun wa Nabi Umamah As-Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam innaka an tabdhulal fadla khairul laka wa antum sikahu syarrul laka wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ulu wal yadul ulya khairum min yadi sufla. Dari Abi Umamah As-Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai ibnu Adam, sesungguhnya engkau tidak antabdzulal fadla khairun laka, tidaklah kamu menginfakkan harta kecuali ada lebih baik bagi kamu. Wa antusikahu, dan tidaklah kamu menahan harta syarrul laka, kecuali itu adalah buruk bagi kamu. Wong niku Pak, awake dhewe kebiasa infak, maka itu sesungguhnya yang paling baik. Justru yang menahan harta itulah yang buruk. Masya Allah. Wala tulamu ala kafafin wabta bima ta'ul. Jadi kamu jangan kikir untuk memberikan sesuatu kepada siapapun, dan mulailah dengan ahli keluarga kamu. Jadi kalau kita infak, kita mulai dari ahli keluarga kita. Masya Allah. Wal yadul ya khairum yadis sufla, ingin pun dibahas bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini janganlah kita menahan-nahan harta, tapi harta itu segera diinfakkan.
Nambiyen Kanjeng Nabi Pak, masyaallah. Kanjeng Nabi dalu-dalu niku mboten saged turu. Soale napa enten niku kurma. Makane mboten saged sare molak-malik kepikiran enten kurma. Akhire Kanjeng Nabi merintahne supaya kurma niku disedekahne. Begitu disedekahne sak nembe saged sare. Nah, Kanjeng Nabi ngoten. Waliyane awake dhewe. Nek ndek dhuwit gak iso tu. Nek ndek dhuwit angler. Tenggene riwayat itu dirham, Pak, 1 dirham ada tersisa di rumah Nabi. Nabi nggak bisa tidur. Kenapa? Kepikiran 1 dirham. Akhirnya diinfakkan. Begitu infakkan, beliau baru bisa istirahat. Ini tingkatannya Nabi ngoten niku, Pak. Makanya kita paling tidak kita latih diri kita supaya kita ini sregep menginfakkan harta. Dan jangan merasa hina, Pak. Kadang-kadang awake dhewe niku mikire ngono, aku nak tak wehno duit iki ning wong, aku kekurangan. Kalau aku kekurangan menyebabkan aku hina. Niki tipu daya setan. Orang yang hina itu orang yang bermaksiat kepada Allah. Seringkali pikiran-pikiran kita itu seperti itu. Jadi hina itu kalau melarat, hina itu kalau tidak punya uang, hina itu kalau tidak punya posisi di masyarakat, itu jarine hina. Padahal, Pak, itu semua kemuliaan kalau punya harta, kemuliaan kalau punya pangkat, kemuliaan kalau punya posisi, itu hanya semu kemuliaan di dunia saja. Nanti di akhirat tidak tahu kita. Dan kemuliaan di dunia lo paling pirang dino. Jadi presiden muliane ya 5 tahun, diperpanjang pisan 10 tahun. Bar ya silang mulyane. Nggih. Sugih nggih ngoten mulyane kapan ya nek duwite sik ana. Duwite gak ana ya wis hilang mulyane. Makanya cari kemuliaan jangan di dunia, cari kemuliaan nanti di akhirat. Kalau di akhirat kita akan jadi raja buat selama-lamanya. Kita akan kaya buat selama-lamanya. Kita akan sehat buat selama-lamanya. Makanya wis cari saja kemuliaan di kampung akhirat. Enggak usah cari kemuliaan di dunia. Nanti kalau kita fokusnya kehidupan akhirat, dunia melok wae. Itu begitu. Tapi kalau orang berusaha keras mencari kemuliaan di dunia, maka justru dia nanti akan mendapati kehinaan. Masya Allah. Wa Anas radhiyallahu anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islami syai'an illa a'tahu walau ja'a rajulun fa'adahu ghulaman baina jabalain faraja'a ila qaumihi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an ma la yakhshal faqra wa in kana rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya fama yalbathu illa yasiran hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, telah dimintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar Islam sesuatu. Ada orang meminta sesuatu untuk Islam. Nah, ada orang minta sesuatu untuk Islam. Jadi Nabi itu kalau dimintai sesuatu untuk agama, maka kecuali pasti maka Nabi akan memberikannya. Jadi
tidak diminta Rasulullah SAW atas nama Islam, kecuali pasti Nabi memberikannya. Telah datang seorang laki-laki untuk meminta kepada Nabi untuk agama, maka Nabi langsung memberikan kepada laki-laki tadi kambing di antara 2 buah gunung. Jadi kambing sebanyak antara 2 buah gunung, penuh kambing. Ada orang minta kepada Nabi atas nama Islam. Apa atas nama Islam itu? Dia ini baru masuk Islam. Jadi dalam riwayat adalah dia mau masuk Islam kalau diberi harta. Itu kalau ada orang semacam itu, Nabi nggak tanggung-tanggung memberikan. Nah ini kamu tak kasih. Jadi faraja, maka bergembiralah orang tadi dan pulang kepada kaumnya, maka berkata, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Jadi begitu dia dikasih kambing yang banyak, pulang langsung dakwah kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kamu ke dalam Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqra, karena sesungguhnya Muhammad telah memberi kepada kita pemberian yang mana kita tidak akan takut akan kefakiran. Ini Pak. Jadi Nabi itu kepada orang mu'alaf yang baru masuk Islam, maka memberikan harta itu gak ate hitungan. Itu begitu. Nah, kita kadang-kadang ada orang masuk Islam lain wae diwehi sarung situ apa nih, sajadah, sembako, mari ngono digletakno gak diurus. Nabi Masya Allah, ada orang baru masuk Islam langsung dikasih kambing 2 di antara 2 gunung. Akhirnya saking gembiranya pulang ngajak kaumnya supaya masuk Islam semua. Wa in kana rajul yuslimu ma yuridu illa dunya, maka dulu di antara orang-orang yang masuk Islam maka tidaklah menginginkan kecuali dunia saja. Sama Pak, orang dulu juga begitu. Banyak orang masuk Islam di hadapan Nabi itu adalah dia gara-gara dunia. Karena kalau masuk Islam langsung dikasih, bahkan nggak tanggung-tanggung Pak. Jadi Nabi itu pernah kan, suatu ketika ada orang itu masuk Islam. Begitu masuk Islam dikasih tahu, jadi kalau kamu masuk dalam agama Islam maka Allah akan memberi kemudahan kepada kamu dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Begitu pulang Pak, pulang masuk Islam, ternyata di kampungnya dia pun akhirnya mengajak kaumnya masuk Islam. Begitu ngajak masuk Islam, ternyata bukan kebaikan Pak. Di situ paceklik datang. Pohon kurmanya enggak buah. Akhirnya datang kepada Nabi laporan, ya Rasul, ini katanya kalau mau masuk Islam Allah beri kemudahan kepada kita, tapi nyatanya ini tambah paceklik. Maka Nabi langsung kasih. Pada waktu itu Nabi nggak punya duit, Pak. Akhirnya ngutang. Ya, yang disuruh utang Abu Hurairah, ya, suruh ngutang kepada orang Yahudi. Waktu itu utang pada orang Yahudi kurma, nggak tahu berapa ton gitu mungkin. Langsung kurma itu dikirim ke tempat itu oleh Nabi. Utangan sampai seperti itu Pak. Kanjeng Nabi itu kalau membantu untuk Islam, bagaimana orang tetap di dalam agama Islam, maka Nabi habis-habisan membantu, bahkan nggak duit pun direwangi ngutang. Itu Kanjeng Nabi begitu. Akhirnya singkat cerita Pak, orang Yahudi belum jatuh tempo wis nagih.
akhirnya dicengkewing Pak. Jadi niki Abu Hurairah napa Bilal bin Rabah sing dikengken Nabi. Akhirnya Bilal mboten Abu Hurairah masuk Islamnya belakangan. Ini masih awal-awal. Jadi akhirnya Bilal dicengkewing kali wong Yahudi. Mene kon ora nglunasi utangku, mene kon tak dadekne budak meneh. Akhirnya siang-siang seperti itu, akhirnya Nabi SAW berdoa pada Allah. Enggak beberapa lama datanglah ada harta ya, ada beberapa ekor unta datang kepada Nabi dengan membawa harta yang banyak sekali. Jadi dikirim oleh Allah. Akhirnya dari harta itu digunakan untuk melunasi hutang pada orang Yahudi. Begitu harta digunakan melunasi orang Yahudi itu Pak, itu masih sisa banyak hartanya itu. Akhirnya Nabi bersabda, anfiq ya Bilal wala takhaf min dzil arsy iqlala. Wahai Bilal, infakkan semua, jangan kita tahan. Karepe Bilal ya dilumpukne lah tinggi awake dhewe dhisik. Ketika Nabi, anfiq ya Bilal, infakkan semua wahai Bilal. La takhaf min dzil arsy iqlala. Jangan takut kepada penguasa arsy kalau harta kita berkurang, kalau kita infakkan semuanya. Niku ngoten Pak. Jadi Nabi SAW Masya Allah memberi contoh kepada kita bagaimana kita jangan menahan-nahan harta. Masya Allah. Pun jadi banyakkan dulu orang masuk Islam itu karena mencari dunia, cari harta. Fama yalbathu illa yasiron hatta yakunal Islam ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Tapi lama kelamaan karena dibina oleh Nabi, maka akhirnya Islam lebih mereka cintai daripada dunia dan segala isinya. Lah niki yang beda Pak. Awal mula tendensinya adalah karena dunia, tetapi terus dibina oleh Nabi. Setelah dibina oleh Nabi, maka orang-orang itu yang masuk Islam akhirnya justru mereka lebih mencintai Islam melebihi dunia dan segala isinya. Dan ini perlunya pembinaan. Jadi tidak dibiarkan Pak, tapi dibina sehingga mereka yang dulunya masuk Islam karena pengen dunia, begitu masuk Islam dibina oleh Nabi, maka akhirnya mereka bahkan siap menginfakkan hartanya, bahkan mereka siap menginfakkan nyawanya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Masya Allah Pak, kalau berdakwah habis-habisan. Apa yang beliau miliki diinfakkan, dikorbankan untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya harta. Dulu Kanjeng Nabi ngajak Bilal masuk Islam. Bilal itu ngiling gandum. Nabi enggak langsung Pak, enggak langsung diajak ayo masuk Islam. Tapi malam-malam didatangi, Bilal lagi ngiling gandum, jadi budak. Tanya, kamu capek? Iya Tuan. Kamu istirahat, saya yang ganti ngiling. Ngoten Pak. Kanjeng Nabi ngiling gandum Pak, Bilal leren turu. Dan setengah riwayat niku karena kesel keturun sewengi, akhirnya sewengi sehingga ngiling gandum niku Kanjeng Nabi. Akhirnya begitu, ini orang kok baik. Akhirnya Bilal masuk Islam. Itu seperti itu Pak. Bagaimana Nabi pendekatan kepada manusia dengan kasih sayang. Sayangilah yang di bumi, yang di langit akan sayang pada kalian. Makanya
Nabi itu senantiasa berusaha jangan ada satu orang pun dari umatnya masuk dalam nerakanya Allah. Niku Nabi sayangnya seperti itu. Makanya di dalam akhir surat At-Taubah Allah sampaikan menggambarkan sifatnya Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Niku lho sifate Kanjeng Nabi kepada umatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Jadi Nabi demikian berat melihat keadaan umatnya. Pun kalau sampai ini beberapa waktu lalu, karena Nabi melihat dengan kacamata akhirat. Dengan kacamata akhirat, kalau orang itu ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah, maka orang itu kelihatannya tertawa, tapi dia tertawa di atas bara api neraka. Nabi itu memandang umat seperti itu, Pak. Mboten enten wong tega, Pak, nak tangga sampeyan niku diobong. Kira-kira tanggane kobongan. Awake dhewe tega. Mboten. Ya cepet berusaha memadamkan api. Tanggane kobongan ning sampinge rokokan, klepus dikentungi wong sak kampung nang ngeten iki, Pak. Lah Kanjeng Nabi ngeten iki ndelok ngeten iki, Pak, mboten kobongan geni donya tapi kobongan neraka. Sak donya niki kobongan mulat-mulat geni membakar orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipandang dengan kacamata akhirat, kasihan, dan tidaknya itu, Pak, berjuang habis-habisan untuk menyelamatkan seorang dari jilatan api neraka. Makanya Nabi harisun alaikum, sangat berambisi supaya orang-orang masuk Islam, supaya selamat dari jilatan kobaran api neraka. Nah itu, bil mu'minina raufur rahim, kepada orang yang beriman Nabi semakin sayang dan memaafkan. Nah, wong kepada orang Islam Nabi semakin sayang lagi. Karena apa? Ya, dia sudah terselamat dari api. Kayak wae dhewe anak, umpamane anak emang pas meh mawon kecelakaan, meh katene niku wis koma, katene titik gak sida urip meneh ngoten. Niku mesti kita akan lebih sayang lagi kepada anak kita itu. Nah kita ya begitu kepada orang Islam, sesama muslim, mestinya kita lebih sayang lagi kepada mereka. Apapun bentuk mereka, kita mestinya sayangi, apapun bentuk mereka. Kalau dia masih syahadat, kita wajib menyayangi mereka, ajak mereka dengan penuh kasih sayang untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dengan cara begitu kita bawa mereka ke dalam suasana agama, nanti akan terjadi perubahan-perubahan pada diri mereka, sehingga mereka nanti akan lebih mencintai Islam melebihi dunia dan segala isinya. Pun satu lagi, wa an Umar radhiyallahu anhu qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman faqultu ya Rasulullah la ghairu haula'i kanu ahaqqu bihi minhum qala innahum khairun innahu khayyaru baina ayyas'aluni bil fuhshi wa u'tiyahum aw yubakhiluni walastu bibakhilin. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, telah membagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian daripada harta, maka aku Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka
itu lebih berhak daripada orang yang jenengan kasih. Jadi Nabi satu ketika Umar usul kepada Kanjeng Nabi, sing jenengan dumi niki mboten patek berhak sebetulnya, yang di sana itu lebih berhak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innahum khairun khayyaruni baina ayas aluni bil fuhsyi fa utiyahum. Jadi mereka itu memberikan pilihan kepadaku. Pilihannya apa? Baina ayas aluni bil fuhsyi fa utiyahum. Di antara mereka itu meminta kepadaku dengan memaksa. Atau aku dikatakan sebagai orang yang bakhil, padahal saya bukan orang yang bakhil. Jadi Nabi pun terpaksa memberikan kepada mereka orang-orang yang mintanya kepada Nabi itu ngotot ngoyok. Wingi pun disampaikne wong niku nek njaluk perkara dengan cara yang memaksa, akhirnya yang memberi pun dengan terpaksa, maka Allah akan cabut keberkahan hartanya. Nah, di sini Nabi itu ketika memberikan harta tadi, ternyata orang tadi dengan cara memaksa, makanya Nabi tetap memberikan kepada mereka. Padahal di tempat lain ada orang yang lebih membutuhkan. Maka Nabi mengatakan, saya dihadapkan pada dua pilihan, yang mana pilihan ini adalah aku memberikan mereka karena mereka memaksa. Pilihan yang kedua, kalau aku tahan maka mereka menyebut aku sebagai orang yang bakhil, padahal saya tidak suka kebakhilan itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini pun termasuk kalau enek wong ngoyok njaluk ya wehono, perkara engko gak barokah iku urusane dheweke. Sing paling apik niku sadurunge nguwe dinasehati supaya dhek niku aja njaluk secara maksa. Niku dinasihati. Nak mboten nggih pun niku kita berikan sekedarnya apa yang menjadi kebutuhan dia, sekedar apa yang kita mampu kita berikan pada mereka. Niku ngoten. Jadi Nabi pun pernah seperti itu dan ditegur oleh Sayyidina Umar seperti itu. Makanya kita kalau ada orang ngoyok meminta kepada kita, ya kita kasih, sekalipun ada orang yang lebih membutuhkan. Tapi sebaik-baiknya kita beri nasihat supaya nanti dia pun tidak meminta dengan cara memaksa. Maka dari itu jadilah kita ini orang yang selalu memberi, jangan menahan harta. Wingi pun sampai ini, kalau kita biasa memberi, maka nanti harta kita akan dibarokahi oleh Allah. Bahkan tidak hanya itu, nanti bukan harta kita, Pak, harta satu negeri nanti akan dibarokahi oleh Allah kalau ada kebiasaan akhlak untuk memberi di antara satu dengan yang lainnya. Ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Anda sindang let, nggih, monggo. Nggih. Kalau yang saya tahu, kalau ada seorang laki-laki meninggal, maka masa iddahnya 4 kali suci. Salah sukuru, Pak, 3 kali suci. Jadi 4 bulan 3 kali suci. Ya. Okay. Kemudian kalau dicerai, okay, itu 90 hari ya, Pak ya? Bukan, jadi semua, Pak, kalau orang cerai, jadi cerai mati, cerai di talak juga salah sukuru, ya 3 kali suci atau 4
4 bulan. Lah kecuali kalau dicerai itu posisi hamil, lah itu masa idahnya sampai melahirkan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau wanita itu sudah menopause? Nggih. Kan sudah nggak suci lagi, sudah mengalami masa suci lagi. Nggih. Jadi itu Pak, kalimat 3 kali suci itu adalah urfan ya. Urfan itu menurut kebiasaannya. Jadi kalau sudah menopause hitungannya 3 kali suci itu ketika yang bersangkutan normal. Ketika normal dulu berapa, itulah dia masa idahnya. Itu biasa Pak, itulah namanya qiyas. Itu sebenarnya berlaku tidak hanya untuk urusan masa iddah, tapi berlaku untuk urusan wanita kalau istihadhah. Itu sama. Jadi yang dihitung haid itu adalah menurut kebiasaannya. Wanita kalau istihadhah, biasa misalkan wanita haid itu 6 hari Pak. Tiba-tiba karena satu penyakit atau apa, dia haid 12 Pak, sampai katakanlah 20 hari 20 hari keluar darah, maka nanti yang dihitung haid itu yang 6 hari karena dia kebiasaannya 6 hari. Sisanya ya apa Pak? Sisanya bukan haid, makanya harus mandi dan sholat. Loh Pak, iku gak roh toh, hari ke-7 aku kan gak roh. Niki nak menurut fikih mazhab Syafi'i. Fikih mazhab Syafi'i niku paling banyak haid itu 15 hari. Makanya nak fikih mazhab Syafi'i, nak wong haid niku mengke begitu hari ke-15 dia mau gak mau harus mandi, kemudian bersuci, kemudian sholat. Lho Pak, isih metu getihe ya ndawe ya softtek gawe apa ngono. Nanti dia harus sholat. Loh Pak, kan kalau dihitung 6 hari, bagaimana yang hari ke-7 sampai hari ke-15 kan enggak sholat? Niki nak menurut fikih Imam Syafi'i diqadha Pak. Jadi diqadha mulai hari ke-6 sampai hari ke-15 karena dia waktu itu kan enggak tahu. Nah, itu diqadha. Ya nak sholat double, nak zuhur ya ping pindho apa ping telu selama hari yang yang ditinggalkan tadi. Itu begitu Pak menurut fikihnya Imam Syafi'i. Jadi hitungan itu tetap berlaku, namanya masa iddah walaupun yang bersangkutan menopause, itu hitungannya menurut addahnya, menurut kebiasaannya. Oke, ngoten Pak nggih. Ngoten mawon, ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.